أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini sahabat. Sebelum mulai silahkan di-subscribe dan ketik amin. Semoga setiap yang menonton kisah ini, hatinya diterangi cahaya iman, rezekinya diluaskan, kesehatannya dijaga, dan keluarganya diberkahi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pemuda dari masa lalu yang melakukan perjalanan panjang hanya untuk mencari seseorang yang bahkan belum lahir? Dialah Balukia, seorang pencari kebenaran yang hidup setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tujuannya bukan sekedar mencari ilmu. Ia mencari Nabi Muhammad SAW, sang Nabi terakhir yang belum diutus pada zamannya. Kisahnya penuh keajaiban, petualangan melewati negeri-negeri gaib, makhluk-makhluk tak kasat mata dan ujian-ujian iman yang luar biasa. Kisah ini bukan hanya legenda, tapi sebuah simbol pencarian hakiki tentang cinta kepada Rasul dan tentang kerinduan akan kebenaran sejati. Ada banyak hadis yang meriwayatkan keutamaan dan kelebihan Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Beliau SAW bersabda, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel bernama Balukia. Dia termasuk ulama dan pemimpin Bani Israel. Dia dapat membaca kitab suci, Zabur. Balukia hidup pada masa sesudah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah ayahnya wafat, dia menggantikannya sebagai pemimpin dan qadhi atau hakim bagi kaumnya. Selain itu, dia juga mendapatkan harta waris yang banyak dari ayahnya yang disimpan di suatu tempat. Harta warisan tersebut terdiri dari emas, perak, mutiara, permata, dan kitab-kitab orang terdahulu. Pada suatu hari, Balukia membuka tempat penyimpanan kitab-kitab. Lalu didapati di dalamnya ada sebuah peti terbuat dari emas yang terkunci dengan kunci besi. Dia meminta kunci kepada orang-orang di sekitarnya. Namun mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka dia berusaha membuka paksa kunci itu. Ternyata di dalamnya terdapat peti kayu. Lalu dibukanya peti kayu itu. Di dalamnya terdapat kertas warna emas yang di atasnya ada tulisan tentang sifat-sifat Rasulullah dan umat beliau. Kertas itu disegel dengan minyak misik, kapur barus, dan minyak zafaron. Lalu kertas itu dibuka dan dibacanya di hadapan Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, aku jadikan Nur Muhammad dari Nur Kudrat, dan aku menyimpannya di lautan penciptaan selama 70.000 tahun. Kemudian aku mengeluarkannya dan menyimpannya di laut Zuhud selama 70.000 tahun. Kemudian aku mengeluarkan dan menyimpannya di lautan Taqwa selama 70.000 tahun. Kemudian aku mengeluarkannya dan menyimpannya di laut Syafaqah selama 70.000 tahun, sehingga nur itu minum nur lain sampai kenyang. Maka jadilah Nur Muhammad dari Nur Kodratku. Kemudian aku ciptakan kepalanya dari takwa, kedua pipinya dari tawadu, kedua matanya dari sifat malu, wajahnya dari rasa yakin, rambutnya dari zuhud, hidungnya dari tafakur, lidahnya dari jujur, telinganya dari mendengar yang hak, kedua tangannya dari sifat pemurah, kedua lengannya dari sifat suka menolong, perutnya dari ikhlas, dadanya dari ridho, hatinya dari rasa puas, punggungnya dari harapan kepada Allah, pusarnya dari nasihat, kedua pahanya dari rasa cinta, kedua kakinya dari istiqomah dengan adil. Di kalangan ahli surga namanya itu adalah Abdul Karim, di kalangan malaikat dia bernama Abdul Rahim, di kalangan orang-orang terpercaya dia bernama Abdul Wahab, di kalangan setan dia bernama Abdul Kohar, di kalangan jin dia bernama Abdul Rahman, di kalangan makhluk hidup dia bernama Abdul Khalid. Di kalangan bintang dia bernama Abdul Qadir. Di lautan dia bernama Abdul Muhaimin. Di daratan dia bernama Abdul Kudus. Di kalangan binatang serangga dia bernama Abdul Muhis. Di kalangan binatang liar dia bernama Abdul Rozak. Di kalangan hewan jinak dia bernama Abdul Mumin. Di kalangan burung dia bernama Abdul Ghafar. Di dalam kitab Taurat dia disebut sebagai Toba, yang artinya adalah baik. Dalam kitab Injil dia disebut Mit-Mit. Dalam kitab Zabur dia disebut api yang menyala-nyala. Di langit dia disebut Ahmad, di bumi dia disebut Muhammad, di bawah tanah dia disebut Mahmud, di surga dia disebut Kasim. Di kalangan ahli neraka dia disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mataharinya para nabi dan rasul. Semua ini merupakan keutamaan dari junjungan kita Nabi Muhammad. Beliau adalah Sayyid atau pemuka orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup di kemudian hari. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sekiranya aku tidak menciptakan Muhammad, tentu aku tidak menciptakan surga neraka, matahari, bulan, bintang, arasi, kursi, lauh dan kolam, langit, bumi, malaikat yang dekat pada Allah, para nabi, para rasul, siang dan malam, dan tidak pula arashku yang di atas air. Ketika aku menciptakan arashku,
dan aku meletakkannya di atas air. Maka bergeraklah Arasy hingga ia berguncang di atas air. Lalu aku memerintahkan kepada malaikatku supaya menulis di pintu Arasy. Para malaikat bertanya, apa yang harus kami tulis? Aku, yakni Allah, berfirman lagi, tulislah lafaz, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Negeri yang damai dalam ampunannya, sehingga Arasy menjadi tenang dan tetap di atas air. Karena berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku jadikan nur Arasy itu separuh dari nur Muhammad, dan nur kursi itu seperempat dari nur Muhammad, dan nur lauh itu seperlima dari nur Muhammad, dan nur kolam itu seperenam dari nur Muhammad, dan nur surga itu sepertujuh dari nur Muhammad, dan nur matahari itu seperdelapan dari nur Muhammad, dan nur bulan itu sepersembilan dari nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu adalah nur dari nur, cahaya dari cahaya. Oleh karena itu, perbanyaklah bersolawat kepada Nur Muhammad. Kedudukannya itu dekat kepadaku dan dicintai di sisiku. Sungguh Muhammad selalu bermunajat di atas Arasy. Jarak antara aku dan dia bagaikan anak panah dengan busurnya, atau lebih dekat dari itu. Dia dapat berbicara kepadaku dengan 99.000 kalimat atau bahasa. Bila ia melaksanakan hajat, ia banyak malunya, lapang dada, banyak bersabar, banyak harapannya, senantiasa menangis. Banyak berzikir, memelihara nikmat, menyembunyikan rahasia, banyak memberi. Sedikit menyebut kebaikannya, sedikit menuntut penghias alam, penerang dalam petunjuk agama, pemberi syafaat umat di hari kiamat. Sekiranya ada malaikat atau nabi, namun ia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, niscaya jadilah semua kebaikannya laksana debu yang berhamburan. Lalu Bulukiya menceritakan dan membacakan kisah Nabi Muhammad kepada kaum Bani Israel. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka semua mengerti bahwa hal itu adalah mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bani Israel berkata, Hai Bulukiya, sekiranya kamu ini bukan pembesar kami, dan bukan pemimpin kami, serta bukan guru kami, tentu kami gali kubur ayahmu dan akan kami keluarkan dia dari kuburnya, serta kami bakar dia dengan api, karena ia telah menyembunyikan kebenaran dari kami. Kemudian Bulukiya berkata, Wahai kaumku, janganlah kalian tergesa-gesa. Sungguh ia telah pergi meninggalkan dunia. Janganlah tergesa-gesa. Sungguh telah menerima dosanya dan dia merugi, baik dalam urusan agama maupun dunia. Dia lupa menyampaikan berita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kemudian, setelah Bulukiya mengetahui berita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, maka segera hatinya sangat merindukannya. Bulukiya berkata, Selagi aku hidup, aku harus mencari Nabi Muhammad sampai aku dapat menemukannya. Setelah itu, Bulukiya tidak mau makan ataupun minum, dan tidak pula bisa tidur karena cinta dan rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bulukiya pergi ke rumah ibunya setelah memberi salam, lalu dia duduk di samping ibunya. Ibunya bertanya, Ada perlu apa kamu datang kemari? Bulukiya menjawab, Wahai ibu, aku datang hendak memberitahukan suatu kabar yang sangat aneh. Apa itu? Wahai anakku, ibu, ketika aku membuka peti kitab, di dalamnya aku melihat beberapa kertas dari emas, yang di dalamnya ada tulisan tentang sifat-sifat Rasulullah, dan kertas itu disegel dengan minyak misik, kapur barus dan zafaron. Lalu aku membaca lembaran-lembaran kertas itu, ternyata isinya tentang sifat-sifat Rasulullah. Aku akan mengikuti agamanya, dan berkhidmat kepadanya sampai aku mati. Ibunya berkata, Hai Bulukiya, jika kamu pergi untuk mencari jejak Rasulullah, maka aku tak punya siapa-siapa lagi selain kamu, dan siapa nanti yang akan melayaniku. Bulukiya berkata, Aku harus pergi mencarinya. Akhirnya ibunya mengizinkannya dan berpesan padanya, Jika suatu saat kamu bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salam dariku, dan katakan pada beliau bahwa ibu telah membenarkan kenabianmu dan beriman kepadamu, serta mengikuti agamamu karena mengharap syafaat darimu. Bulukiya kemudian datang kepada Bani Israel, di saat mereka sedang duduk di masjid. Bulukiya mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka membalasnya. Bulukiya berkata kepada mereka, Wahai kaumku, aku ingin pergi untuk mencari jejak Nabi Muhammad. Aku akan masuk agamanya dan berkhidmat kepadanya sampai aku mati. Bani Israel berkata, Wahai Bulukiya, jika kamu pergi untuk mencari jejak Nabi Muhammad, maka kepada siapa kami bertanya jika kami menghadapi kesulitan dalam urusan agama? Bulukiya berkata, Sungguh aku harus pergi mencari Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pun mengizinkannya pergi. Mereka berkata, Wahai Bulukiya, jika kamu bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salam kami kepada beliau, dan katakan kepada beliau
bahwa Bani Israel telah membenarkan kenabianmu dan beriman kepadamu serta mengikuti agamamu karena mengharap syafaat darimu. Setelah itu Balukia meninggalkan mereka dan masuk rumahnya. Lalu dia menjual harta bendanya, kerbau, kambing, domba dan harta lainnya untuk bekal perjalanan. Ketika istrinya tahu bahwa Balukia akan pergi mencari Nabi Muhammad, dia berkata, "Wahai Balukia, jika kamu bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada beliau, dan katakan kepada beliau bahwa keluargaku telah beriman kepadamu dan masuk agamamu karena mengharap syafaatmu setelah menyiapkan bekal." Balukia memulai perjalanannya menuju Syam. Ketika memasuki negeri Syam, dia melihat banyak orang di sana. Setelah dia sampai di depan mereka, maka dia memberi salam. Mereka pun menjawab salamnya dan bertanya padanya, "Siapa kamu, hai orang asing yang baru datang?" Balukia menjawab, "Aku dari Bani Israel. Aku datang ke sini untuk mencari Muhammad." Mereka bertanya lagi, "Siapa Muhammad?" Balukia menjawab, "Muhammad Rasulullah, ciri-ciri dan sifat-sifatnya begini dan begini." Setelah mereka mendengar tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, "Sekarang kami beriman kepada Nabi Muhammad dengan risalahnya dan kami masuk agamanya." Mereka pun berkata, "Wahai Balukia, bila kamu bertemu dengan Nabi Muhammad, sampaikan salam kami kepada beliau dan katakan pada beliau, sesungguhnya penduduk Syam telah beriman dengan kenabianmu dan mereka masuk agamamu." Balukia selanjutnya menyusuri seluruh negeri Syam. Dia masuk dan keluar dari satu kota ke negeri lain, dari satu kampung ke kampung lain, untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad dan di mana tempat tinggal beliau. Setiap orang yang ditanya selalu menjawab, "Kami belum pernah mendengar nama Muhammad dan sifat-sifatnya, serta kami belum tahu di mana beliau berada." Kemudian Balukia keluar dari perbatasan kota Syam untuk melanjutkan perjalanan mencari Nabi Muhammad. Setelah keluar dari negeri Syam, Balukia menyusuri kota Al-Bazar dan kemudian Al-Akor. Dia juga menyusuri lembah dan gunung sehingga dia sampai ke dasar bumi. Di dasar bumi itu ada beberapa ekor ular yang besarnya seperti unta dan sangat panjang. Ular-ular itu mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ular-ular itu melihat Balukia, mereka bertanya kepadanya, "Wahai makhluk, siapa kamu dan siapa namamu?" Balukia berkata, "Saya dari Bani Israel dan nama saya Balukia." Mereka, para ular, bertanya lagi, "Apa Bani Israel itu?" Balukia menjawab, "Dari keturunan Adam." Mereka berkata, "Kami tahu Nabi Adam, tapi kami tidak tahu Bani Israel." Balukia bertanya, "Wahai para ular, sejak kapan kalian di tempat ini?" Mereka menjawab, "Kami di tempat ini semenjak Allah menciptakan tempat ini." Balukia bertanya lagi, "Mengapa Allah menciptakan kalian?" Para ular menjawab, "Allah menciptakan kami untuk memberi balasan kepada para hambanya yang bermaksiat, yang meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsu, tidak mengeluarkan zakat, meminum khamar, dan mereka lupa taubat." Balukia bertanya, "Sebenarnya siapa kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami ini sebagian dari hewan neraka jahanam, dan kami akan menyiksa orang-orang kafir pada hari kiamat." Balukia bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini? Dan bagaimana kalian tahu Nabi Muhammad dari keturunan Adam?" Mereka berkata, "Neraka jahanam bergejolak setahun 2 kali, sehingga kami terlempar ke sini. Ketika gejolaknya reda, kami akan kembali ke sana." Demikian itu terus berulang, di antara panasnya yang sangat, yaitu rasa panas di musim kemarau, dan di antara dinginnya yang sangat, yaitu rasa dingin di musim hujan. Di neraka jahanam, tidak ada satupun dasar dari semua dasarnya, kecuali di situ telah tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintunya, serta tidak ada satupun luapan api, kecuali di situ telah tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situlah kami tahu Nabi Muhammad. Balukia bertanya, "Hai ular, adakah di neraka jahanam ular-ular lain yang seperti kalian, atau yang lebih besar dari kalian ini?" Mereka berkata, "Sungguh di neraka jahanam ada banyak ular. Jika salah satu dari kami masuk ke hidung ular tersebut, lalu keluar dari mulutnya, ular itu tidak terasa karena sangat besarnya." Setelah itu Balukia mengucap salam perpisahan dan meninggalkan ular-ular itu. Balukia keluar dari dasar bumi dan melanjutkan perjalanan. Tanpa terasa, dia sampai ke sebuah gunung besar dan tinggi. Ia mendakinya sehingga sampai ke puncak. Ketika dia sampai di puncak gunung, dia melihat di bawah gunung ada singa yang sangat banyak. Tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah. Setiap seekor singa seperti gajah besar. Ketika Balukia melihat singa yang berjumlah sangat banyak, badannya gemetar karena sangat ketakutan. Seekor singa bertanya kepadanya dengan bahasa Nabi Adam, yakni bahasa manusia. "Siapa kamu, wahai makhluk?" Ketika dia ditanya,
dia semakin ketakutan dan dia menjawab dengan suara bergetar, "Nama saya Balukia, dan saya dari Bani Israel." Singa itu berkata, "Hai Balukia, janganlah kamu takut. Kamu termasuk orang yang aman. Sekiranya kamu keluar bukan untuk mencari Nabi Muhammad, beliau sebaik-baik makhluk, tentu kamu tidak akan selamat dari kami. Akan tetapi kamu selamat berkat Nabi Muhammad." Balukia bertanya, "Hai singa, bagaimana kamu mengenal Nabi Muhammad?" Singa itu menjawab, "Bagaimana kami tidak mengenalnya? Padahal kami telah beriman kepadanya, dan kami membenarkan kerasulannya. Kami masuk dalam agamanya, dan setiap waktu kami mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Mendengar pernyataan singa itu, hati Balukia semakin rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian Balukia berjalan meninggalkan tempat itu. Balukia melanjutkan perjalanan hingga sampailah dia di suatu padang luas yang dipenuhi ular. Setiap ular besarnya seperti batang kayu yang besar. Di tengah ular-ular besar tadi, ada seekor ular kecil yang berwarna kuning. Setiap kali ular kecil itu berjalan, ular-ular yang lain berkumpul dan bersembunyi di bawah bumi karena takut kepada ular kecil itu. Ular-ular besar tadi berkumpul di sekitar Balukia. Ketika ular-ular tadi mendekat kepadanya, dia merasa sangat takut. Ular kecil yang berada di tengah tadi berkata dengan bahasa manusia yang fasih, "Hai manusia yang datang kepada kami, janganlah takut dan jangan pula sedih. Kamu termasuk manusia yang beruntung karena berkat Nabi Muhammad." Kemudian ular itu mengucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Balukia bertanya, "Wahai ular, bagaimana kalian mengenal Nabi Muhammad?" Ular menjawab, "Hai orang yang bertanya pada kami tentang Nabi Muhammad. Demi Tuhan yang mengutus Muhammad sebagai Rasul dan Nabi dengan hak, semua makhluk di atas bumi, pepohonan, bebatuan, mutiara, binatang melata binatang buas, membenarkan kenabian Muhammad di waktu pagi dan sore." Ular itu bertanya, "Wahai makhluk, siapa kamu dan siapa namamu?" Balukia menjawab, "Namaku Balukia, dan aku dari Bani Israel." Balukia bertanya, "Wahai ular, siapa kamu dan siapa namamu?" Ular itu menjawab, "Aku pemimpin para ular dan namaku Tamlihan. Aku adalah ratu para ular. Seandainya aku bukan pemimpin para ular, niscaya mereka akan membunuh semua keturunan Adam dalam tempo 1 hari. Bila aku memekik 1 kali dan mereka mendengar suaraku, mereka masuk ke dalam air di bawah tanah. Hai Balukia, aku ada perlu padamu." Balukia menjawab, "Apa keperluanmu? Jika kamu bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salam kami pada beliau. Dan katakan pada beliau bahwa Ratu Ular sangat ingin berziarah padamu karena mengharap syafaatmu." Setelah itu, Balukia pergi meninggalkan mereka. Balukia melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Baitul Maqdis. Ketika Balukia masuk ke Baitul Maqdis, dia melihat suatu kota yang amat indah dan ramai. Di negeri itu orang-orangnya menegakkan sholat dan puasa serta mereka tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Kemudian Balukia menuju ke masjid. Ketika dia masuk ke dalamnya, dia melihat seorang pemuda tampan rupawan sedang duduk, maka Balukia mengucapkan salam kepadanya dan dia pun menjawab salamnya. Kemudian Balukia duduk di samping pemuda tadi. Pemuda itu bertanya, "Hai orang laki-laki, dari mana kamu datang dan siapa namamu?" Balukia menjawab, "Namaku Balukia dan saya dari Bani Israel." Balukia bertanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan siapa namamu?" Pemuda itu menjawab, "Namaku adalah Affan." Kemudian pemuda itu berkata lagi, "Balukia, apa hajatmu keluar dari rumah dan datang ke sini?" Jawab Balukia, "Aku keluar untuk mengunjungi Nabi Muhammad serta akan masuk agamanya, dan aku akan menjadi umatnya karena mengharap syafaatnya." Kemudian Balukia menyampaikan kepada Affan tentang semua peristiwa-peristiwa aneh yang dilihatnya, di antaranya tentang pembicaraannya dengan ular, dengan singa dan segala hal yang dia dengar dari beberapa mujizat. Balukia bercerita juga tentang suhuf, lembaran-lembaran kitab suci zaman dahulu yang tersimpan di dalam peti yang telah dia baca. Dalam suhuf tertulis bahwa sungguh Allah akan mengutus seorang nabi pada akhir zaman, namanya Muhammad. Beliau adalah penutup para nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, memberi syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Affan berkata, "Hai Balukia, sekarang ini bukan zaman Nabi Muhammad dan bukan pula zaman umatnya. Jarak waktu antara zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad masih bertahun-tahun lagi. Namun tunjukkan aku tempat ular yang namanya Tamlika. Jika kamu sanggup, aku ingin mendekatinya, serta mengharap mempunyai kerajaan yang besar
dan kita hidup dengan baik sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, dan kita akan masuk agamanya serta menjadi umatnya. Bulukiya mau menunjukkan tempat ular-ular itu karena berharap bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk agamanya. Selanjutnya Affan mengambil peti yang terbuat dari besi, lalu memasukkan 2 kendi yang terbuat dari perak di dalamnya. Kendi yang satu berisi khomer dan satu lagi berisi susu. Bulukiya dan Affan berjalan bersama hingga sampai ke tempat ular. Affan membuka peti dan 2 kendi tersebut. Ketika ular mencium bau khomer dan susu, ia keluar dari tempatnya dan masuk ke peti, lalu minum khomer dan susu hingga mabuk dan pingsan. Affan berdiri dan berjalan perlahan-lahan ke arah peti, lalu menutupnya. Dia membiarkan ular itu pingsan dan tertidur di dalam peti. Kemudian keduanya pergi dari tempat itu dengan membawa peti. Karena ada ular pingsan yang dibawa mereka, maka mereka tidak melewati satupun pepohonan ataupun tertumbuhan, melainkan semuanya menyapa dengan izin Allah Ta'ala. Setelah keduanya sampai di suatu tempat, tiba-tiba ada pohon yang memanggil, "Hai Bulukiya, hai Affan, siapa yang mengambil daunku dan menumbuknya sampai lembut dan diambil sarinya, lalu dioleskan pada mata yang buta atau telinga yang tuli, maka akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala." Selanjutnya mereka melewati pohon ketiga. Pohon itu memanggil, "Hai Bulukiya, hai Affan, siapa yang mengambil daunku dan menumbuknya sampai lumat, lalu diambil sarinya, lalu dioleskan di tempat yang terkena gigitan ular atau sengatan kalajengking, maka akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala di lembah itu. Tak ada satupun pohon, melainkan dia akan memberitahu pada mereka tentang khasiatnya." Ketika keduanya pergi ke salah satu lembah, ada sebuah pohon berkata, "Hai Bulukiya, hai Affan, siapa yang mengambil daunku dan menumbuknya sampai lembut, lalu diambil sarinya, lalu mengolesnya di kedua telapak kaki, maka ia dapat mengarungi 7 lautan tanpa basah kakinya, dan tidak akan tenggelam, dan dia bisa berjalan di atas bumi tanpa menyentuh tanah dengan izin Allah Ta'ala." Affan pun mendekati pohon itu, dan mengambil beberapa daunnya, memerah sarinya, lalu menaruhnya di kendi. Ia berkata, "Aku menginginkannya karena ada beberapa manfaat di dalamnya." Kemudian dia menaruh peti yang masih berisi ular di atas tanah. Tiba-tiba peti itu terbang di antara langit dan bumi. Ular itu berkata, "Hai Bani Adam, pahala apakah bagi kalian berdua? Kalian ingin mendapatkan apa yang kalian tidak sanggup mencapainya?" Lalu ular itu pun pergi. Bulukiya dan Affan hendak meneruskan perjalanan ke Yaman. Sebelumnya mereka singgah dulu di Baitul Maqdis untuk mengambil bekal. Lalu mereka keluar dari Baitul Maqdis menuju tepi laut. Di sana mereka mendengar suara dari udara. Padahal tidak ada makhluk di sana. Suara itu berkata, "Hai anak Adam, kamu tidak akan memperoleh manfaat kecuali karena kehendak Allah, bukan karena kehendak dirimu." Affan pun mengeluarkan kendi yang berisi perasan daun tadi. Kemudian Bulukiya dan Affan mengoleskannya pada kaki mereka. Lalu mereka berjalan di atas laut sebagaimana berjalan di atas bumi. Ketika mereka memasuki laut pertama, mereka melihat di tengah laut itu ada pulau yang sangat besar, dan di pulau itu ada pohon-pohon yang rindang dan mata air yang mengalir. Di atas pohon itu ada beberapa buah yang amat besar. Besar tiap buah seperti kendi yang besar. Rasanya lebih manis dari madu, lebih lembut dari busa. Baunya lebih harum dari misik. Di tempat itu tidak ada manusia, jin, burung, ataupun binatang huas. Mereka kemudian pergi dari tempat itu sampai ke laut kedua. Mereka masuk ke dalamnya. Ketika mereka berada di dalamnya, mereka melihat pulau yang lebih besar dari pulau pertama. Kemudian mereka masuk ke dalamnya. Di sana mereka melihat tongkat yang tinggi. Tingginya 1000 hasta, lebarnya 20 hasta. Mereka mendekati tongkat itu sambil memperhatikan. Ternyata tongkat itu terbuat dari besi. Di atasnya ada tulisan, "Tongkat ini milik Auj bin Affan bin Nuhas. Pada hari terjadi air bah." Kemudian mereka berjalan lagi hingga memasuki laut ketiga. Saat mereka berjalan ke tengah, di dalamnya mereka melihat pulau yang besar dan luas. Tanahnya berbau misik, rumputnya berbau zafaron. Di atas pulau ada surban putih dan hamparan cahaya seperti matahari. Di tengah gunung ada gua. Ketika mereka mendekat ke gua itu, mereka melihat kubah emas yang memiliki 2 daun pintu yang terbuat dari zamrud. Di tengah kubah ada tempat tidur dari yakut. Tiang-tiangnya terbuat dari perak. Di atas tempat tidur ada kasur sutra yang berkilauan, seperti bulan di malam purnama. Di atas kasur sutra ada seorang pemuda yang berbaring terlentang. Dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dia memiliki cahaya yang lebih besar dari matahari. Di kepalanya ada mahkota. Di jaring kelingking kanannya ada cincin dari cahaya. Di cincinnya terdapat 4 lafaz yang memancarkan cahaya. Lafaz pertama adalah Al-Ma'rifatulillah, yang artinya pengetahuan hanya milik Allah. Lafaz kedua bertuliskan
Al-Qudratulillah, yang artinya kekuasaan hanya milik Allah. Lafaz ketiga bertuliskan Al-Uzmatulillah, yang artinya keagungan hanya milik Allah. Lafaz keempat adalah Al-Kibriyaulillah, kesombongan hanya hak Allah. Balukia bertanya, siapa pemuda itu? Affan menjawab, itu Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Affan berkata, kalau kita bisa mengambil cincinnya, maka kerajaan dunia akan menjadi milik kita, dan semua ciptaan Allah di atas bumi akan tunduk pada kita. Manusia, jin, hewan, angin, awan maupun burung, dan kita akan tetap hidup sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengikuti agamanya dan kita akan menjadi umatnya. Balukia berkata, hai Affan, bagaimana kita dapat mengambil cincinnya, sedangkan di dekat kepalanya dan kakinya ada banyak ular? Bukankah Nabi Sulaiman telah berdoa kepada Allah? Doanya yaitu, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Maka Allah memberinya apa yang diminta, dan tidak seorang pun memiliki kerajaan seperti Nabi Sulaiman sampai hari kiamat karena doanya itu. Affan berkata, hai Balukia, diamlah kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita, dan kita juga ada asma Allah, nama-nama Allah yang Maha Agung. Kemudian Affan berkata, wahai Balukia, bersihkanlah hatimu dan bacalah kitab Zabur. Tugasmu membaca asma Allah yang Maha Agung, sedangkan aku akan mengambil cincin. Sesungguhnya ular-ular itu tidak bisa mengganggu jika kita membaca asma Allah. Balukia mulai membaca kitab Zabur, sedangkan Affan mendekati Nabi Sulaiman untuk mengambil cincin dari jarinya. Maka ular-ular itu pun meniupkan tiupan. Dari mulutnya keluar kembang-kembang api yang panas. Ular itu berkata, hai anak Adam, bagaimana kamu bisa mencabut cincin dari tangan Sulaiman? Padahal hal ini terpelihara sampai hari kiamat. Affan tidak menghiraukan perkataan ular tadi. Karena yakin pada asma Allah, ular itu lalu berkata, hei Affan, jika kamu dapat mengalahkan kami dengan asma Allah yang agung, maka kami akan mengalahkan kamu dengan kekuatan dari Allah Ta'ala. Tak kala ular naga itu meniup, Balukia membaca asma Allah Al-Ajam, sehingga tiupan ular naga itu tidak berguna. Kemudian Affan mendekati Nabi Sulaiman. Sedangkan Balukia membaca kitab Zabur. Affan memperhatikan bagaimana cara mengeluarkan cincin. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk berteriak dengan teriakan yang keras. Sehingga bumi bergoncang lantaran suaranya yang sangat keras tadi, air laut pun tumpah. Sehingga semua air tawar bercampur dengan air laut dan menjadi asin. Affan pun jatuh tersungkur. Dan ketika itu ular meniup yang kedua kalinya. Dan dari mulutnya keluar api seperti kilat yang menyambar, sehingga Affan terbakar. Sedangkan Balukia selamat, karena karomah Nabi Muhammad, Jibril yang menjelma manusia berkata, hai Balukia bin Al-Hati, pergilah dari tempat ini, jika kamu tidak pergi, kamu akan binasa seperti temanmu Affan. Balukia berkata, wahai yang mulia, siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu. Jibril menjawab, aku Jibril utusan Allah, Rabbul Alamin. Balukia berkata, hai Jibril, aku pergi tidak untuk mencari cincin dan kerajaan, tapi aku pergi karena cinta kepada Nabi Muhammad. Aku ingin melihat wajahnya dan masuk ke dalam agamanya. Jibril berkata, karena itulah kau selamat. Kemudian Jibril menghilang. Balukia keluar dari gua dalam keadaan takut. Lalu ia mengambil minyak dari sari pohon yang ada padanya. Dia gosokkan minyak pada kedua kakinya. Lalu dia melanjutkan pengembaraan dengan berjalan di atas air laut. Balukia menempuh perjalanan di atas lautan. Dia menghindari jalan yang pernah dilalui bersama Affan untuk menempuh jalan menuju laut keempat. Sesampainya di tengah laut keempat, di sana dia melihat pulau besar. Rumputnya seperti warna zafaron. Pohonnya terdiri dari pohon kurma dan delima. Ketika Balukia masuk ke pulau tersebut, dia mendekati sebagian pohon-pohon itu untuk mendapatkan buahnya. Salah satu pohon berkata, hai Balukia bin Al-Hati, janganlah kamu ambil sesuatu dari kami. Balukia terheran-heran atas perkataan pohon itu. Dia melihat ke depan dan belakang. Tiba-tiba, dia melihat ada sekelompok orang berlari-lari. Mereka saling mengayunkan pedang. Ketika mereka melihat Balukia, mereka mengepungnya dari belakang dan ingin menangkapnya. Balukia membaca asma Allah yang agung, hingga mereka heran terhadapnya dan menaruh rasa hormat. Maka mereka pun memasukkan pedangnya. Mereka bertanya, hai orang asing, siapa kamu? Sejak Allah menciptakan tempat ini, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sini. Balukia menjawab, aku ini dari Bani Israel. Lalu mereka membawa Balukia ke hadapan raja mereka. Ketika itu raja duduk di atas singgasana dan melihat Balukia. Raja bertanya, hai orang laki-laki, siapa kamu? Dan dari umat mana asalmu? Balukia menjawab, aku dari Bani Israel, dan Bani Israel dari keturunan Adam.
Mereka termasuk kaum Nabi Sulaiman. Raja bertanya lagi, "Hai Balukia, bagaimana kamu bisa sampai di tempat kami? Dan bagaimana kamu bisa menyeberangi lautan yang luas?" Balukia menceritakan kisahnya dan yang menyebabkan kepergiannya. Lalu Raja berkata, "Janganlah kamu takut, sungguh kamu aman berkat Nabi Muhammad." Balukia bertanya, "Hai Raja, siapa kamu? Siapa namamu? Dan siapa mereka yang bersamamu?" "Kami dari golongan jin mukmin, dan kami bersama malaikat Allah di langit. Kemudian kami turun ke bumi dan memerangi jin yang kafir. Kami sekarang tinggal di sini, dan kami terus memerangi mereka sampai hari kiamat. Kami tidak mati sampai hari kiamat. Kamu tidak akan sabar bersama kami. Aku adalah Raja Jin. Namaku adalah Sakroh. Dan setiap saat kami mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Balukia berkata, "Kalian dari golongan jin, bagaimana kamu mengenal Nabi Muhammad?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami tidak mengenal Nabi Muhammad? Beliau adalah pemimpin kami dan pemimpin seluruh alam. Sungguh kami mengakui kenabiannya dan kami membenarkan kerasulannya." Ketika Balukia berada di tempat jin, dia ingin tahu lebih jauh tentang keadaan jin. Balukia berkata kepada Raja Jin, "Hai Sakroh, ceritakan kepadaku tentang makhluk jin." Raja Jin menjawab, "Balukia, ketahuilah Allah Ta'ala telah menjadikan neraka jahanam dengan 7 pintu. Sebagian pintu di bawah pintu yang lain. Di neraka jahanam, Allah menciptakan 2 jenis makhluk. Salah satunya dengan rupa singa, dia yang jantan. Dan yang kedua dengan rupa anjing hutan, dia yang betina. Masing-masing dari makhluk ini, tingginya sejauh berjalanan 500 tahun. Allah memerintahkan mereka supaya tinggal di neraka. Maka mereka pun tinggal di dalamnya. Dia perintahkan keduanya untuk terjun ke api neraka, dan mereka pun masuk. Lalu jatuh dari ekor serigala, kalajengking, singa, ular, dan semua ular dan kalajengking jahanam berasal darinya. Maka Allah memerintahkan mereka supaya kawin di neraka. Maka buntinglah serigala, dan kemudian melahirkan 7 anak jantan dan 7 anak betina. Allah mewahyukan mereka untuk mengawinkan anak-anak betina. 6 dari mereka taat kepada Allah. Sedangkan yang ke-7 membangkang terhadap Allah. Dia adalah iblis lanatullahi ta'ala atasnya. Karena iblis telah menyombongkan diri terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, "Sujudlah kamu sekalian kepada Adam." Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan kafir. Iblis itu julukannya Abu Roh. Sedangkan nama aslinya adalah Haris. Inilah awal penciptaan bangsa jin. Raja jin itu berkata lagi, "Hai Balukia, kami tidak bisa tinggal bersama manusia. Akan tetapi, aku akan membawa kamu naik kuda. Kuda itu tidak akan tahu siapa yang penunggangnya. Naiklah dengan menyebut nama Allah. Bila kamu telah sampai ke batas tepi laut, di sana kamu akan mendapatkan orang tua dan anak muda, serta beberapa orang bersama keduanya yang sedang bersujud." Balukia naik kuda sampai dia bertemu dengan orang tua dan anak muda. Dia mengucapkan salam kepada mereka, lalu turun dan menyerahkan kudanya kepada mereka. Balukia pergi dari kerajaan jin di waktu sholat subuh dan sampai di tempat keduanya pada siang hari. Orang tua itu bertanya, "Hai Balukia, kapan kamu meninggalkan kerajaan jin?" Balukia menjawab, "Aku meninggalkannya pagi hari sekali." Orang tua itu berkata, "Alangkah cepatnya kedatanganmu. Sungguh kamu telah melelahkan kuda kami." Balukia berkata, "Aku benar-benar telah menolongnya. Ketika naik di punggungnya, aku tidak bergerak sama sekali." Orang itu berkata, "Bahkan kuda kami sangat letih. Dia terbang di antara langit dan bumi untuk menyenangkan dirinya." "Berapa jarak tempuhnya?" Balukia menjawab, "Kurang lebih 5 farsah." Orang itu berkata, "Jauhnya sama dengan perjalanan di dunia selama 100 tahun. Dia terbang bersamamu di antara langit dan bumi dan mengelilingi dunia tanpa henti, dan kamu tidak memahaminya. Lepaskan tali dan pelananya." Ada keringat yang menetes dari tiap helai rambutnya. Kuda ini mempunyai 2 sayap yang bisa terbang. Balukia berkata, "Keajaiban Allah yang tidak terputus." Kemudian dia memberi salam kepada mereka, lalu pergi meninggalkan mereka dan menyeberangi laut keempat itu. Kemudian Balukia masuk ke laut kelima. Ketika di tengah laut kelima, dia melihat ada pulau besar dan luas. Di dalamnya ada banyak pohon dan buah-buahan serta air sungai yang mengalir. Buahnya lebih manis dari madu, airnya lebih wangi dari nisik dan kapur berus. Di tengah pulau ada seorang raja berdiri, sayapnya yang kanan ke timur dan yang kiri ke barat. Raja itu mengucap kalimat, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Balukia mengucap salam kepadanya, dan raja menjawab salamnya dan berkata, "Hai makhluk, siapa kamu dan siapa namamu?" Balukia menjawab, "Saya ini manusia dan nama saya Balukia." Raja berkata,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum pernah aku mendengar tentang manusia, dan manusia belum pernah ada yang datang ke sini. Raja berkata, Balukia, bagaimana kamu bisa datang ke sini dan bagaimana kamu bisa menyeberangi laut? Balukia menjawab dan menceritakannya dari awal sampai akhir. Raja berkata, janganlah kamu takut dan sedih, kamu adalah orang yang aman. Balukia bertanya, hai Raja, siapakah kamu dan siapa namamu? Raja itu menjawab, nama saya adalah Faihel. Saya raja yang diberi tugas untuk memberikan cahaya dan gelap. Kalau aku mau, aku akan menerangi seluruh dunia ini, atau menjadikan seluruh dunia gelap dengan izin Allah Ta'ala. Di kedua tangannya ada papan dan di dalam papan ada dua garis, yakni garis putih dan garis hitam. Balukia berkata, papan, apakah ini dan dua garis apa itu di dalamnya? Raja berkata, Balukia, garis pertama adalah cahaya siang, dan garis kedua itu gelapnya malam. Apabila waktu subuh datang, Allah mengutus cahaya ke dunia, lalu dunia menjadi terang. Apabila matahari terbenam, Allah mengutus gelapnya malam ke dunia, lalu dunia menjadi gelap. Kemudian Balukia berpamit dari Raja Faihel dan keluar dari laut kelima menuju laut keenam. Ketika ia berada di tengah laut keenam, terlihat di dalamnya ada pulau besar. Lebarnya sama dengan perjalanan 500 tahun. Di dalam pulau itu ada seorang raja yang berdiri, tangannya yang kanan sampai ke langit, dan tangannya yang kiri ke laut. Raja itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Balukia sampai kepadanya, dia memberi salam dan raja menjawab salamnya. Raja berkata, hai makhluk, siapa kamu dan siapa namamu? Balukia menjawab, nama saya Balukia, dan saya dari Bani Israel. Kemudian Balukia bertanya, hai raja yang mulia, siapa namamu? Raja menjawab, namaku Suhail. Balukia berkata, ceritakan kepadaku mengapa kamu mengangkat tangan kananmu ke langit dan tangan kirimu ke laut. Raja menjawab, Balukia, aku menahan angin dengan tangan kananku dan menahan laut dengan tangan kiriku. Jika aku mengangkat tangan kananku dari langit, niscaya angin akan membinasakan semua yang di atas bumi dalam waktu sekejap, karena sangat dingin dan kencangnya angin. Jika aku mengangkat tangan kiriku dari laut, niscaya laut akan menenggelamkan apa saja yang ada di antara langit dan bumi dalam waktu sesaat. Raja berkata lagi, sesungguhnya di langit ada angin yang disebut Al-Haijah. Jika angin itu aku lepas, niscaya ia akan membinasakan semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Bila datang hari kiamat, Allah memerintahkanku untuk mengangkat tangan kananku dari langit, sehingga angin akan membinasakan semua makhluk di bumi. Kemudian Allah memerintahkan supaya mengangkat tangan kiriku dari laut, sehingga laut akan menenggelamkan semua makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian Balukia pamit kepada Suhail. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu hingga menyeberangi laut keenam. Ketika sampai di laut ketujuh, dia melihat dari tepi pantai ada 4 raja. Raja pertama berkepala seperti kepala lembu jantan. Yang kedua berkepala seperti kepala manusia. Yang ketiga berkepala seperti kepala singa. Dan yang keempat berkepala seperti kepala burung elang. Raja yang berkepala seperti kepala lembu berdoa. Doanya adalah, Ya Allah, kasihanilah binatang-binatang. Janganlah kau menyiksanya, dan jauhkan daripadanya dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Dan jadikanlah pada hati manusia, agar mereka tidak membenci binatang, dan tidak membebani mereka melebihi kekuatannya. Jadikanlah aku termasuk ahli syafaat Nabi Muhammad. Raja yang berkepala manusia menyeru dan berdoa, Ya Allah, jauhkan kami dari dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Dan jadikanlah aku termasuk ahli syafaat Nabi Muhammad. Raja yang berkepala seperti kepala singa berdoa. Doanya adalah, Ya Allah, kasihanilah binatang-binatang buas, dan janganlah kau menyiksanya. Jauhkan mereka dari dinginnya musim hujan dan panasnya musim kemarau. Dan jadikanlah aku termasuk ahli syafaat Nabi Muhammad. Kemudian Balukia menyusuri laut ketujuh. Ketika ia sampai di dalam laut ketujuh, ia melihat sejumlah ikan berkumpul yang jumlahnya luar biasa tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Di antara ikan-ikan itu ada seekor ikan besar. Tatkala Balukia sampai kepada mereka, Balukia berdiri di antara mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawab salamnya. Kemudian ikan besar itu berkata, Siapa kamu makhluk Allah? Balukia menjawab, Saya Bani Israel dari umat Nabi Sulaiman bin Daud. Maka lalu mereka bertanya, Bagaimana kamu bisa sampai kemari wahai manusia? Balukia menjawab, dan menceritakan semua kisahnya dari awal sampai akhir. Ikan besar itu berkata, Apa yang kau inginkan di sini? Balukia berkata, Aku sudah lama tidak makan, maukah kau memberiku makanan? Akhirnya ikan besar itu pun menyajikan makanan yang diinginkan oleh Balukia. Setelah dia makan makanan itu, dia tidak ingin lagi makanan ataupun minuman.
dan dia tidak capek, tidak terasa lapar ataupun haus sampai 40 tahun. Kemudian, Balukia pergi meninggalkan laut ketujuh untuk melanjutkan perjalanannya dalam mencari jejak Nabi Muhammad. Balukia terus berjalan hingga sampai di tempat bertemunya Laut Asin dan Laut Tawar. Di antara keduanya ada tabir. Ketika Balukia berada di antara dua laut itu, dia melihat tabir, yaitu Gunung Emas dan Gunung Perak. Di antara dua laut ada seorang raja yang menampakkan diri seperti semut. Bersamanya ada banyak malaikat yang menjelma seperti semut. Ketika Balukia sampai di depan mereka, dia mengucapkan salam, dan mereka pun menjawab salamnya. Mereka bertanya, "Siapa kamu dan siapa namamu?" Balukia menjawab, "Aku dari Bani Israel. Namaku Balukia." Kemudian Balukia bertanya, "Apa yang kalian kerjakan di sini?" Mereka menjawab, "Allah menyuruh kami tinggal di antara dua laut, supaya airnya tidak bercampur." Abdullah bin Salam meriwayatkan, Allah berfirman di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi Marojal Bahroini, yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir. Maksudnya, Allah menciptakan dua laut, Laut Tawar dan Laut Asin bertemu, namun air keduanya tidak bercampur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, yang artinya, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maksudnya, peristiwa itu adalah sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air asin tidak melampaui air tawar, demikian pula sebaliknya. Lalu Balukia bertanya kepada Raja Semut, "Hai Raja, gunung apa yang berwarna merah itu?" Raja Semut berkata, "Gunung itu adalah simpanan Allah di bawah bumi. Semua tambang emas di bumi berasal dari gunung ini." Balukia bertanya, "Lalu gunung apa yang berwarna putih itu?" Raja Semut menjawab, "Itu Gunung Perak. Itu adalah simpanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bumi. Semua tambang perak di bumi berasal dari gunung ini." Kemudian Balukia pergi menyeberangi Laut Tawar untuk meneruskan perjalanan mencari Nabi Muhammad. Balukia keluar dari tempat bertemunya Laut Asin dan Laut Tawar. Dia terus berjalan hingga sampai ke perbatasan Gunung Qaf. Tatkala dia berjalan di perbatasan Gunung Qaf, tiba-tiba dari arah depan dia mendengar suara seperti suara petir yang menggelegar, dan tiba-tiba ada cahaya seperti cahaya kilat yang menyambar. Ternyata ada seorang raja berdiri di atas Gunung Qaf. Kepalanya sampai langit ketujuh, kakinya sampai bumi ketujuh, tangan kanannya sampai ke ujung timur, dan tangan kirinya sampai ke ujung barat. Ia mengucapkan kalimat Subhanallah al-Abad, yang artinya Maha Suci Allah selamanya yang tidak berbilang, dan mengucapkan tasbih Subhanallah mulai awal masa sampai akhir. Maha Suci Zat yang menyampaikan dua telapak kakiku sampai bumi ketujuh, menyampaikan tangan kananku sampai timur dan tangan kiriku sampai barat. Maha Suci Allah selamanya yang tidak berbilang. Ketika raja itu membaca tasbih, Balukia mendekatinya. Lalu tiba-tiba raja itu mengepakkan dua sayapnya, sehingga bumi runtuh di bawah kakinya. Dari celah kedua sayapnya keluar sinar seperti kilat menyambar. Setelah itu raja diam, dan kemudian bergerak seperti semula. Balukia mengucapkan salam pada raja, dan raja pun menjawab salamnya. "Apakah kamu malaikat, jin, atau manusia? Dan siapa namamu?" Balukia menjawab, "Namaku Balukia. Aku dari Bani Israel." "Bani Israel dari keturunan Adam." Raja bertanya, "Balukia, dari umat mana kamu?" Balukia menjawab, "Saya umat Nabi Sulaiman alaihissalam." Raja berkata, "Kamu mau kemana?" "Aku pergi untuk mencari jejak Nabi Muhammad, dan aku tidak tahu di negeri mana beliau." Raja berkata, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah telah menyuruh kami supaya bersolawat atas Nabi Muhammad." Balukia bertanya, "Hai Raja, siapa namamu?" Raja menjawab, "Namaku Hail." Balukia bertanya, "Mengapa kamu mengepakkan sayapmu?" Raja menjawab, "Aku kira kamu malaikat yang diutus Allah, dan aku mengira bahwa kiamat telah terjadi sehingga aku kaget." Balukia bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Raja menjawab, "Aku dipercaya Allah untuk menjaga Gunung Qaf." Di tangan raja tersebut ada tali simpul, terkadang diikat dan kadang dilepas, dan di atas Gunung Qaf ada paku bumi yang ditancapkan. Raja berkata, "Bila Allah menghendaki hambanya untuk diluaskan rizki mereka, niscaya Allah perintah aku untuk mengendorkan tali ini dan membelah paku bumi. Karena itu, ada bumi yang subur, ada bumi yang bergerak, dan ada yang tidak bergerak." Kemudian Balukia bertanya kepada raja, "Gunung apakah itu, dan siapa penguasanya?" Raja menjawab, "Inilah Gunung Qaf yang luasnya meliputi laut dan bumi, semuanya, serta semua yang ada di bawah bumi dan semua yang berada di atas langit. Gunung Qaf terbuat dari zabarjat hijau dan yakut hijau. Karena warnanya yang hijau, maka langit pun menjadi hijau." Raja berkata lagi,
Gunung Qaf itu berasal dari gunung surga. Oleh karena itu, ketika bumi itu dibentangkan oleh Allah Ta'ala, di tengahnya terlihat gunung memanjang di permukaan bumi. Ketika sampai masanya, angin bumi berdesir seperti ombak, maka bergeraklah gunung ini, lalu diam kembali. Kemudian Allah mengutus gunung yang lain. Sementara itu, di dunia tidak ada gunung lain kecuali gunung itu terkait dengan paku gunung Qaf. Bila Allah menghendaki bumi bergoncang, niscaya aku diperintahkan untuk mengeluarkan paku bumi. Dan bila Allah menghendaki suatu negeri menjadi hancur, atau penduduknya tenggelam, maka Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk memotong paku bumi itu. Maka waktu itu juga, bumi menjadi hancur binasa dengan izin Allah Ta'ala. Sungguh Allah telah mempercayakan kepadaku untuk mengendalikannya sampai hari kiamat. Bila nanti datang hari kiamat, Allah menyuruh aku untuk melepasnya. Maka aku pun melepasnya dari tanganku, sehingga bumi dan langit menjadi hancur binasa. Balukia bertanya, "Hai Raja, beritahukan kepadaku di sebelah mana tempat gunung itu?" Raja menjawab, "Di barat. Jarak antara dua puncak gunung itu sejauh perjalanan 3.000 tahun. Dia bersujud kepada Tuhannya di atas padang luas yang putih." Balukia bertanya lagi, "Hai Raja, ada berapa banyak bumi dan laut?" Raja menjawab, "Bumi ada 7 lapis, dan laut juga ada 7 lapis." Balukia bertanya lagi, "Di mana letak neraka jahanam?" Raja menjawab, "Neraka jahanam berada di bawah bumi ke-7. Ya Allah, kami berlindung dari murka-Mu, dan jauhkanlah kami dari neraka-Mu. Karuniakanlah kami syafaat Nabi-Mu, dan rahmatilah kami, wahai yang maha pengasih dan penyayang." Balukia bertanya lagi, "Hai Raja, di belakang gunung ini ada apa?" Raja menjawab, "Ada 40 bumi, selain bumi yang kamu tempati. Di dalamnya tidak ada gelap, bahkan semuanya bercahaya. Tanahnya dari emas, di atasnya ada satir dari cahaya. Penghuninya adalah para malaikat. Mereka tidak mengenal iblis dan neraka jahanam. Mereka diperintahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai hari kiamat." Balukia bertanya lagi, "Apa yang di belakang mereka?" Raja menjawab, 70 hijab atau tabir dari cahaya, dan 70 tabir dari gelap, serta 70 tabir dari angin. Balukia berkata, "Dan apa di belakangnya lagi?" Raja menjawab, "Yaitu malaikat yang menjaga singgasana Allah. Mereka adalah pembesarnya malaikat. Kaki mereka di dasar bumi ke-7, dan kepala mereka melampaui langit yang tinggi. Mereka memikul singgasana. Mereka bertasbih di waktu siang dan malam, dan tidak merasakan lelah dalam berzikir. Kalau tidak ada satir ini tentu, cahayanya akan membakar." Balukia bertanya, "Lalu apa lagi di belakangnya itu?" Raja menjawab, "Ada banyak tabir. Tidak ada yang tahu jumlahnya, kecuali Allah Ta'ala. Tabir tersebut terbuat dari cahaya, api, asap, embun, salju, awan, liakut dan zabarjat. Setiap tabir panjangnya sejauh perjalanan 500 tahun. Itulah yang menjaga arasi. Mereka, para malaikat yang tingginya sejauh perjalanan dari langit ke bumi. Mereka menundukkan wajahnya. Lidah mereka tidak terasa lelah dalam bertasbih kepada Allah Ta'ala. Seandainya tidak ada hijab, tentu malaikat penjaga singgasana akan terbakar karena sinar cahayanya." Balukia bertanya lagi, "Dan apa lagi yang di belakangnya?" Raja menjawab, "Tanah yang licin dan cahayanya. Cahayanya terang seperti cahaya matahari 4 kali lipat. Tidak ada sejengkal tanah pun di sana. Melainkan ada malaikat yang terus bersujud yang tidak mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Bila hari kiamat tiba, para malaikat itu baru mengangkat kepalanya sambil mengucapkan, 'Maha suci Engkau, ya Allah, kami menyembah-Mu dengan sebenarnya.'" Balukia bertanya lagi, "Lalu ada apa lagi di belakangnya?" Raja menjawab, "Ada banyak satir, dan di belakang satir ada malaikat yang lebih banyak dari yang kusebutkan padamu. Jumlah mereka 40 kali lipat. Setiap malaikat mempunyai 40 kepala. Di setiap kepala ada 40 wajah, dan di setiap wajah ada 40 mulut. Dan pada setiap mulut ada 40 lisan, dan setiap lisan bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan 40 bahasa. Setiap bahasa tidak ada yang sama dengan yang lain." Balukia bertanya, "Ada apa lagi di belakangnya itu?" Raja menjawab, "Ada raja yang lebih besar daripada semua yang telah kusebutkan. Dia dari golongan malaikat. Jika Allah mengizinkannya, dia bisa menyembunyikan langit dan bumi di bawah batu besar." Balukia bertanya lagi, "Lalu ada apa lagi setelah itu?" Raja menjawab, "Telah habis ilmuku dan ilmu semua malaikat." Setelah Balukia mendengar jawabannya, dia pun menangis sejadi-jadinya, dan rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah. Kemudian raja itu berhenti bicara dan sibuk membaca tasbih. Setelah itu Balukia pergi dan berlalu darinya, hingga sampai di suatu satir yang ujungnya menjulang ke langit.
sementara bagian dasarnya sampai bawah air. Di atasnya ada pintu yang terkunci. Di atas anak kunci itu ada cincin dari cahaya. Di atas pintu itu ada 2 malaikat. Satunya berkepala seperti kepala lembu, dan satunya lagi berkepala seperti kepala kibas, dan badannya seperti badan lembu. Keduanya mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Balukia memberi salam kepada keduanya, dan mereka pun menjawab salamnya. Mereka bertanya, Hai makhluk, siapa kamu dan siapa namamu? Balukia menjawab, Namaku Balukia, aku dari Bani Israel, dan Bani Israel dari keturunan Nabi Adam. Mendengar jawaban Balukia, kedua malaikat itu lantas mengucapkan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami tidak mengenal nama Adam dan Bani Israel. Balukia bertanya, bagaimana kalian mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal kalian tidak mengenal Adam dan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad dari keturunan Adam. Mereka menjawab, Allah menyuruh kami untuk bersolawat kepada beliau. Padahal kami belum pernah mendengar nama Adam dan Bani Israel. Balukia berkata, Bukalah pintu untukku. Kedua malaikat berkata, Kami tidak berhak membukakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat di langit, namanya Jibril. Mungkin dialah yang bisa membukakannya. Lalu Balukia berdoa di padang pasir. Kemudian dia berjalan di bawah gunung selama 40 tahun demi ingin bertamu dan mendapatkan kunci selama di perjalanan. Dia tidak menemukan satu tempat pun yang ada penduduknya. Maka ketika dia sampai di salah satu pemukiman, di sana dia mendengar suara burung, dan dia merasa senang. Dia berkata dalam hati, Sekarang aku telah sampai di suatu pemukiman. Sebelum sampai di pemukiman, dia bertemu seorang pemuda tampan. Wajahnya bersinar seperti bulan. Setelah Balukia mendekatinya dan memberi salam, pemuda itu pun menjawab dengan mengucap, Waalaikumsalam hai Balukia. Kemudian Balukia bertanya, Hai orang laki-laki, siapa kamu? Ia menjawab, Tanyakan namaku kepada orang yang akan kamu temui setelah ini. Lalu Balukia berjalan sehari semalam. Tiba-tiba dia bertemu pemuda lain. Wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Dia berjalan seperti kilat yang menyambar. Setelah Balukia mendekatinya dan memberi salam padanya, maka pemuda itu menjawab, Waalaikumsalam, hai Balukia. Balukia bertanya, Siapakah kamu hai laki-laki yang mulia? Jawabnya, Tanyakan namaku kepada orang yang akan kau temui setelah ini. Kemudian Balukia berjalan sehari semalam. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pemuda yang cahayanya sampai ke langit. Pemuda itu berjalan di atas air secepat awan. Setelah Balukia mendekatinya dan memberi salam padanya, pemuda itu menjawab, Waalaikumsalam, hai Balukia. Balukia berkata, Hai laki-laki soleh dan berwajah tampan. Siapa kamu dan siapa 2 pemuda tampan lainnya di belakangmu? Pemuda itu menjawab, Pemuda yang pertama dia adalah Israfil, dan yang kedua adalah Mikail, dan yang ketiga saya Jibril. Kepercayaan Allah Rabbul Alamin. Balukia berkata, Hai Jibril, kemana kamu akan pergi? Jibril menjawab, ke tempat siksa yang pedih. Balukia bertanya, apa yang mereka lakukan di tempat siksa yang pedih? Jibril menjawab, di dalamnya ada ular dari neraka jahanam yang akan memangsa para penghuninya. Lalu mereka berdoa kepada Allah, dan Allah menerima doa mereka, dan kami diperintahkan menjaganya di neraka jahanam untuk menyiksa orang-orang kafir pada hari kiamat. Balukia bertanya, berapa panjang ular itu? Jibril menjawab, sejauh perjalanan 300 tahun. Balukia bertanya, dan berapa lebarnya? Jibril menjawab, lebarnya sejauh perjalanan 200 tahun. Balukia bertanya, Hai Jibril, di neraka jahanam adakah ular lebih besar daripadanya? Jibril menjawab, Hai Balukia, sungguh di neraka jahanam terdapat banyak ular. Sekiranya kamu masuk di salah satu ular itu melalui hidungnya, kemudian kamu keluar dari telinganya, niscaya tidak akan terasa, karena sangat besarnya ular itu. Lalu Balukia memberi salam, dan pergi ke bumi yang lain. Kemudian Jibril berkata, Hai Balukia, sungguh kamu telah menempuh perjalanan untuk mencari Nabi Muhammad, dan kamu sangat cinta kepadanya. Akan tetapi sekarang ini belum saatnya. Sebaiknya pulanglah kamu kepada ibumu, keluargamu, dan kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu syafaat beliau. Maka saat itu juga Balukia menangis jadi-jadinya, dan dia berkata, Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Jibril menjawab, Semoga kamu bisa menjadi umatnya. Hai Balukia, berapa jarak perjalanan menuju keluargamu? Balukia menjawab, sekitar perjalanan 400 tahun. Lalu dia menangis karena sangat sedih ketika itu. Balukia berkata, Hai Jibril, bagaimana caraku bisa sampai ke keluargaku? Jibril menjawab, Janganlah kamu takut dan sedih. Sungguh kamu termasuk orang yang aman. Allah Ta'ala akan menyampaikan kamu dengan karunia-Nya, dan jarak itu menjadi dekat.
Balukia pun pergi dari tempat tersebut dan meneruskan perjalanan, hingga dia sampai ke suatu tempat yang mirip dengan bumi, yang ada pohon dan batu. Tiba-tiba, dia melihat seorang pemuda yang diam berdiri di antara dua kubur. Lalu Balukia mendekatinya dan memberi salam, dan pemuda itu menjawab salamnya. Balukia bertanya, "Hai pemuda, siapa kamu dan siapa namamu?" Pemuda itu menjawab, "Namaku Soleh." Balukia berkata, "Dua kubur milik siapakah itu?" Pemuda itu menjawab, "Yang satu ini kubur ibuku, dan yang satu lagi kubur ayahku. Dan aku di sisi kubur keduanya sampai aku mati." Kemudian Balukia memberi salam padanya, lalu pergi dari sana hingga dia sampai ke kota besar yang bangunannya tersebut dari bata berwarna emas dan perak, catnya dari misik atfar dan kapur, dan batunya dari permata dan yakut. Di kota itu ada pepohonan yang lebih besar daripada pohon yang ada di dunia. Di dalamnya ada sungai yang airnya mengalir, juga ada susu, homer, dan madu. Di dalamnya ada pula hamparan dari sutra yang berkilau. Ketika Balukia melihat kota dan sekelilingnya, ada istana. Dia berdiri di depan salah satu pintu istana, kemudian membuka pintu, lalu masuk dan berkeliling di dalamnya. Dia merasa kagum serta mencari siapa orang yang tinggal di istana tersebut. Dia tidak melihat seorang pun ada di dalamnya. Dia berkata di dalam hati, "Demi Zat yang mengutus Muhammad kepada kami dengan hak, Allah tidak menciptakan seperti ini di dunia kecuali surga, yang sifat-sifatnya telah ada di dalam kitabnya." Kemudian dia juga berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan aku ke dalamnya." Kemudian dia berkeliling di dalamnya selama 7 hari. Di sana dia tidak berjumpa dengan satupun makhluk Allah Ta'ala. Ketika ia ingin keluar dari situ, dia melihat ada papan dari perak. Di dalamnya ada tulisan, "Ini adalah kota Sadat bin Od. Di negeri lain tidak ada kota seperti ini." Kemudian Balukia pergi dari kota itu, hingga sampailah ia ke suatu bumi yang luas. Di tengahnya ada pohon, di atas pohon ada seekor burung, kepalanya dari emas, matanya dari yakut merah, patuknya dari mutiara, bulunya dari zafaron, kakinya dari zabarjat. Di bawah pohon itu ada hidangan yang tertutup dari kain sutra. Ketika Balukia mendekati burung itu dan memberi salam, burung itu pun menjawab salamnya. Balukia lalu berkata, "Hai burung, ceritakan kepadaku siapa kamu, karena aku belum pernah melihat burung seindah dirimu." Burung itu menjawab, "Aku adalah salah satu burung dari surga. Aku memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat dan memberi makan orang-orang yang lapar. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada Adam dengan membawa hidangan ini, tatkala beliau diturunkan dari surga, dan aku bersamanya sehingga Hawa takut dan membolehkannya makan. Aku telah ada di tempat ini sejak saat itu. Setiap orang asing dan orang musafir yang melewati tempat ini, dia boleh makan sebagian dari hidangannya, dan aku yang dipercaya Allah untuk menjaganya sampai hari kiamat." Maka Balukia pun memakan sesuai kebutuhan. Balukia berkata, "Siapa yang bersamamu di sini selain dirimu?" Burung itu menjawab, "Iya, di sini ada Abu Abbas Khidir." Tiba-tiba Khidir datang menghadap. Dia adalah pemuda tampan, wajahnya bercahaya. Balukia memberi salam kepada Khidir, maka dia pun menjawab, "Waalaikumsalam." Khidir berkata, "Hai Balukia, sungguh kamu lelah dalam perjalananmu, namun urusanmu tidak juga sampai." Selain itu Khidir bertanya tentang keadaan Balukia dan perjalanannya. Maka Balukia menceritakan semua yang dia lihat tentang hal-hal yang menakjubkan dan juga tentang pencariannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Khidir berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad akan diutus oleh Allah Ta'ala di akhir zaman. Beliau adalah imam atau pemimpin orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, sebagai utusan Allah Rabbul Alamin. Waktunya bukan sekarang dan masih lama. Karena itu pulanglah kamu kepada ibumu." Balukia berkata, "Hai Khidir, bagaimana caranya aku pulang?" Khidir berkata, "Aku akan mengantarkanmu ke tempat ibumu dalam waktu 500 bulan. Burung itu berkata, "Aku akan mengantarkanmu dalam waktu 500 hari. Khidir berkata, "Aku akan mengantarkanmu dalam waktu 10 hari. Burung itu tak mau kalah. "Aku akan menyampaikanmu dalam waktu 1 hari." Khidir pun berkata, "Aku akan menyampaikanmu dalam waktu sesaat." Kemudian Khidir berkata, "Hai Balukia, pejamkan matamu." Maka Balukia memejamkan matanya. Kemudian Khidir berkata, "Hai Balukia, bukalah matamu." Ketika Balukia membuka kedua matanya, tiba-tiba dia telah duduk di sisi ibunya. Balukia bertanya kepada ibunya, "Siapa yang membawaku ke sini, Ibu?" Ibunya menjawab, "Kamu datang dengan naik kendaraan yang suci, berwarna putih, terbang bersamamu di antara langit dan bumi. Lalu dia meletakkanmu di dekat kedua tumitku." Kemudian Balukia bercerita kepada Bani Israel apa yang telah dia lihat dari berbagai macam kejadian, baik di darat dan di laut, di tempat datar dan di gunung. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi.
Dia Maha Mengetahui. Dan begitulah, setelah melintasi samudera bintang dan gurun yang tak berujung, setelah berbicara dengan jin yang bersayap dan malaikat yang memegang rahasia langit, Bulukia akhirnya memahami, pencarian sejatinya bukanlah tentang menemukan nabi yang belum lahir, tapi tentang menyiapkan hati agar kelak mampu menerima cahayanya. Ia kembali ke negerinya bukan dengan tangan penuh mujizat, tapi dengan jiwa yang bening seperti fajar. Ia membawa pesan bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam rupa yang bisa disentuh, melainkan dalam keikhlasan untuk terus mencari, meski tak tahu di mana ujungnya. Kisah Bulukia bukan sekedar kisah pencarian. Ia adalah nyanyian jiwa bagi setiap manusia yang rindu akan kebenaran. Meski tak tahu jalan, meski tak tahu arah, karena dalam setiap langkah tulus, di sanalah jejak para nabi ditinggalkan. Kisah Bulukia secara spesifik tidak diabadikan dalam satu kitab tunggal yang terkenal. Tetapi kisahnya muncul dalam tradisi lisan dan berbagai kitab sejarah Islam yang merujuk pada riwayat dari ulama. Sahabat, terima kasih telah menyimak hingga detik ini. Silakan subscribe, like, and share. Semoga sahabat senantiasa diberikan keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya robbal alamin.